Ketika Musa meninggal, Tuhan mencari seorang pengganti untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan atau ke tanah berkat. Nah, ketika Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa untuk menuntun bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan peringatan kepada Yosua. Tuhan katakan begini kepada Yosua, Yosua, ketika engkau akan menuntun umatku menuju ke tanah Kanaan atau menuju ke tanah berkat, aku ingatkan kamu supaya kamu itu harus menguatkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kuatkan hatimu. Saudara, kenapa Tuhan berfirman kepada Yosua? Sampai 3 kali Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan tahu menuntun bangsa Israel menuju ke tanah berkat itu gak gampang. Karena bangsa Israel itu terkenal bangsa yang keras tengkuk, bangsa yang keras kepala, yang susah diatur. Makanya Tuhan peringatkan kepada Yosua. Sedangkan aja Musa, asito dia sudah dekat dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, asito tidak tembus ke tanah berkat. Cuman gara-gara apa? Ketidaktaatan. Tuhan katakan begini kepada Musa. Waktu bangsa Israel berteriak, Musa, Musa, mana air, mana makan? Oh, tiba-tiba Tuhan katakan begini kepada Musa, Musa, kamu lihat gunung batu itu. Kamu berbicara kepada gunung batu itu pasti akan keluar air. Nah, Musa saking dia jengkel, saking dia kesal karena mendengar bangsa Israel itu berteriak-teriak terus, dia tidak lagi perhatikan perintah Tuhan. Tuhan kan suruh dia bicara, tapi karena dia jengkel, bukannya dia bicara, dia pukul tuh gunung batu tuh. Sebenarnya Tuhan suruh dia bicara karena Tuhan ingin memperlihatkan kuasa melalui perkataan Musa. Sebenarnya ketika Musa berbicara, dalam dia berbicara itu ada kuasa. Tapi Musa dia tidak mendengarkan perkataan Tuhan, malah dia pukul. Akhirnya cuman masalah sepele. Bayangkan, cuman gara-gara masalah sepele Musa tidak tembus ke tanah berkat. Saudara, luar biasa ya. Jadi yang menggantikan Musa untuk membawa umat Israel menuju ke tanah Kanaan itu adalah Yosua dan Kaleb ya. Saudara, memang standar untuk Tuhan membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu berbicara sorga yang kekal. Standar yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat sulit untuk kita lakukan. Karena standarnya dia bilang harus hidup kudus, benar, dan berkenan di hadapan Allah. Itu standar. Musa aja cuman gara-gara sepele Tuhan kan suruh berbicara, malah dia memukul. Itu aja dia tidak tembus. Bagaimanakah dengan kita, saudara? Ya. Tapi firman Tuhan katakan begini, supaya kita mampu melakukan firman Allah, dia katakan begini, cuma lewat kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita supaya kita mampu melakukan dan taat kepada firman Allah. Amin. Dan saya percaya saudara, kita yang taat kepada firman Allah, kita pasti akan meraih janji-janji Allah. Dan Alkitab katakan begini kepada Yosua, Yosua, kemanapun engkau pergi, perkatakan firman Allah dan renungkan firman Tuhan, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ternyata rahasia keberhasilan, rahasia kesuksesan itu Alkitab katakan merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Allah, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba adik bacakan yang ayat yang ke-8. Coba Astuti bacakan yang ke-8 tadi. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau. Ini Tuhan yang bilang ya, bagaimana supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Cuma 2 aja Tuhan kasih sama kita, dia bilang merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Allah. Amin. Artinya saudara, ketika kita membaca, merenungkan firman Allah itu jangan cuma kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan,
Tapi mari kita praktekkan, kita perkatakan, kita salurkan itu kepada setiap orang. Amin. Artinya kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan katakan, kemanapun engkau berada, perjalananmu akan berhasil dan engkau pasti akan beruntung. Amin. Itu janji Tuhan, bukan janji pendeta. Kalau kita taat dan setia melakukan firman Allah, saya percaya janji-janji Allah akan dia genapi bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan berkati.